نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di majlis ta'lim di masjid kita ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan melalui kajian kita ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang diangkat pada kesempatan sore hari ini adalah kita yang butuh kepada dakwah, bukan dakwah yang butuh kepada kita. Aslinya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia bukan karena Allah butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum rizkin wa ma uridu ayud'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka agar supaya mereka beribadah. Kepentingannya siapakah ibadah itu ya kaum muslimin? Allah sebutkan dalam ayat ini, aku tidak membutuhkan dari kalian rezeki dan aku tidak membutuhkan kalian memberi makan kepadaku. Ibadah itu ya kaum muslimin adalah kepentingannya untuk kita. Kita yang butuh kepada Allah, karena Allah zat yang memiliki segala-galanya. Kita yang butuh rizki, dan yang memiliki rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh makan dan minum, dan yang memberikan makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fasad'imuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku berikan makan padanya. Fasad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ud'imkum, aku akan memberi makan kepada kalian. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan amalan kita, salat kita, membaca Qur'annya kita, thalabul ilmi kita, ibadahnya kita, semuanya kaum muslimin itu adalah kebutuhan kita. Allah tidak butuh dengan perbuatan kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap alam semesta. Kita yang melakukan ibadah, kita yang butuh dengan ibadah, agar supaya apa? Kita meraih kebahagiaan, kita meraih kesuksesan, kita bisa menggapai surga, dan kita bisa selamat dari neraka. Tak lain itu semuanya adalah dari amalan perbuatan yang kita lakukan
ketika kita di dunia. Karena itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu adalah balasan atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga untuk bisa kita mendapatkan rezeki, kita bekerja. Kita yang butuh kerja agar dapat rezeki, agar kita bisa sukses kelak di akhirat, surga kita raih, maka kita ibadah, amal soleh. Karena surga adalah balasan bagi siapa yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Maka untuk bisa meraih surga, kita harus bertakwa. Kita butuh dengan takwa agar kita bahagia meraih al-jannah, memenuhi syarat dan kriterianya. Maka kitalah yang butuh dengan amal soleh itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pembahasan antara kita berislam, siapakah yang butuh? Islam butuh kepada kita ataukah kita yang butuh kepada Islam? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jawabannya tentunya adalah kita yang butuh dengan al-Islam. Kenapa? Karena kalau kita tidak berislam, ditolak kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Maka kita butuh berislam agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin diterima, ya tentunya berislam. Karena kalau kita beragama selain Islam, maka kita akan menjadi orang yang ditolak dan merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia beragama dengan selain agama Islam, maka tidak akan diterima apapun kebaikannya dan dia akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Islam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam syariat Allah ya Allah turunkan ke muka bumi ini. Siapa yang mengikutinya maka dia bahagia. Siapa yang menentangnya maka dia binasa. Kalau demikian Islam tidak butuh kepada kita. Bahkan kita yang butuh kepada al-Islam. Wahakadha kaum muslimin. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Ingin menggapai kebahagiaan, penuhi syaratnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Maka untuk bisa menggapai kebahagiaan, kita harus beriman. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Al-Quran was sunnah. Dalam rangka apa wahai kaum muslimin? Untuk kepentingan kita wahai umat manusia. Untuk kepentingan kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Kita tidak akan ingin tahu ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, aturan-aturan Allah, yang mana kalau kita mengamalkannya akan menggapai surga, kalau kita menyelisihinya kita akan masuk neraka. Kita tidak akan tahu sampai kita mempelajari, sampai dibacakan ayat-ayat itu oleh Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Wizakihim, Allah mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dalam rangka mensucikan umat manusia, mensucikan diri-diri kita, membersihkan diri-diri kita. Kita berkepentingan, kita yang butuh dengan syariat ini. Baru kita tahu kaum muslimin,
Kotoran itu ada dua. Yang pertama, kotoran yang disebut dengan hisiyah, kotoran yang nampak, najis-najis misalnya. Syariat ini memberikan bimbingan kepada kita untuk supaya kita bersih dari kotoran itu, supaya sehat, supaya hidup kita bahagia, bersih dari kotoran, suci dari najis. Kita butuh dengan syarat ini. Yang kedua, najis yang disebut dengan ma'nawiyah, kotoran ma'nawiyah, kotoran yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh mata dan tidak bisa diraba. Kotoran itu berupa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, cinta dengan maksiat dan dosa. Itu najasat, najis wa kaum muslimin. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya tak lain orang-orang musyrikun, mereka najis. Najis yang dimaksudkan najis ma'nawiyah, akidahnya najis. Islam datang dengan pendidikan yang mengajarkan kepada kita ilmu bagaimana agar kita bersih dari najis maknawiyah tadi. Mengajarkan kepada kita tauhid agar kita bersih dari najis syirik. Mengajarkan kepada kita ilmu tentang sunnah agar kita bersih dari najis bid'ah. Diajarkan kepada kita iman dan takwa, ketaatan, agar kita bersih dari kotoran maksiat dan dosa. Kita yang butuh, bukan Islam yang butuh dengan kita. Demikian bila disebutkan di akhir ayat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dalam rangka yu'allimu, mengajar, mendidik, memberitahukan ilmu tentang Alkitab wal hikmah, tentang Al-Quran dan tentang As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh manusia sebelum itu, yakni sebelum adanya Rasul Muhammad SAW, sebelum diajarkan ilmu Alkitab dan Sunnah, manusia dalam keadaan sesat, la fi dhalalin mubin. Sungguh mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Agar kita bisa selamat dari kesesatan yang mengancam setiap kita, kita butuh dengan syariat. Kita butuh dengan Al-Quran wa Sunnah. Kita butuh agar kita terselamatkan dari dhalal, kesesatan. Agar kita selamat dari zulumat, kegelapan. Agar kita keluar dari rusaknya akidah menuju benarnya akidah. Kita butuh ilmu yang memperbaiki ibadah kita yang dulunya terlumuri dengan bid'ah-bid'ah. Kita butuh dengan ilmu agar kita keluar dari bid'ah menuju kepada yang sunnah. Hadirin akan, dengan demikian kita mengambil satu pelajaran penting. Ketika Allah menurunkan syariat dan mengutus Rasul, ketahuilah kita yang membutuhkan itu, bukan Allah yang membutuhkan kita. Karena sudah jelas siapa yang mentaati Rasul surga, siapa yang bermaksiat kepada Rasul neraka. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka. Ancaman neraka kaum muslimin sesuatu yang hakiki,
Neraka bukan hanya sekedar dongeng. Kita mengimani adanya nar yang begitu dahsyat siksanya, yang begitu mengerikan azabnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah dahsyat. Tentunya setiap kita ingin selamat dari siksaan itu. Tentunya setiap kita ingin supaya kita terhindar dari siksaan itu. Setiap kita. Tidak ada orang yang mau binasa. Tidak ada. Semua kita ingin selamat dari kebinasan-kebinasan itu. Caranya. Belajarlah ilmunya Rasul. Dulu para sahabat sangat memahami hal ini. Karena dulu mereka dari jahiliyah terentaskan dengan sebab dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat terasa dulu mereka kaum yang radi, bangsa Arab di waktu itu, bangsa yang kelas bawah, para budak. Mereka tidaklah mulia kecuali karena Islam. Hadirin yang melakukan, mereka sangat merasakan itu. Dan nyata, mereka yang dulunya jahiliyah, dulunya terpuruk secara moral, secara akidah, akhlak, dan yang lainnya, bisa tampil menjadi kaum yang terbaik. Itu tak lain karena melalui dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui dakwahnya beliau, pendidikannya beliau, ilmu yang disampaikan oleh beliau, para sahabat mendapatkan bimbingan, ajaran, mendapatkan taufik minallah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terbaik dan jadi ahlul jannah. Dipastikan mereka semuanya adalah ahlul jannah. Hadirin sekalian, itulah dakwah di mana sepanjang zaman umat manusia tidak akan mungkin menjadi baik kecuali jika mereka mengikuti dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yasluhu hadil ummah illa bima salaha biha awwaluha. Tidak akan baik umat manusia di zaman sekarang ini kecuali apabila umat ini berpegang teguh dengan ajaran yang telah menjadikan baik umat yang pertama, yaitu Al-Quran was Sunnah. Kita di zaman sekarang ini kaum muslimin tidak akan baik kita, tidak akan baik akidah kita, tidak akan baik kecuali kita belajar, mengkaji, mendalami ilmu tauhid yang Rasul sampaikan di zaman itu. Kita tidak akan baik, ibadah kita tidak akan baik, tidak akan diterima amal ibadah kita sampai kita mempelajari, mengkaji peribadatan yang ada di zaman itu. Kita yang butuh dakwah ini kaum muslimin, mengajarkan kepada kita tauhid. Walhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma sifat, dengan harapan semoga kita mati di atas tauhid tanpa syirik, yang dengan itu dijamin surga. Bagi siapa yang mati di atas tauhid tanpa syirik, maka dijamin surga baginya. Masya Allah. Hadirin yang akan, sehingga kita butuh dengan dakwah ini.
agar kita selamat dari kesyirikan. Demikian pula dengan ibadah, demikian pula dengan adab dan akhlak kita. Tidak akan baik, Pak. Siapapun dia orangnya, tidak akan baik sampai dia mengikuti dakwah yang mengajak kepada Al-Quran wa Sunnah, di mana ilmu itulah yang telah memperbaiki umat yang pertama dulu di zaman para sahabat. Anda tidak mau dakwah ini tidak dirugikan sama sekali. Dakwah ini tetap berjalan. Al-Quran wa Sunnah tetap akan ada yang menyurahkan. Kita tidak mengikutinya, kita yang akan binasa. Kita meninggalkannya, maka kita akan binasa dengan syahwat kita, binasa dengan syubhat, bid'ah-bid'ah, binasa dengan kesyirikan-kesyirikan. Anda meninggalkan dakwah ini, kerugian yang sangat fatal. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita, wal'iyadu billah, kecuali dengan mengikuti dakwah tauhid was sunnah. Wa hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy, di mana mereka adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi, orang-orang yang kaya mereka, tokoh-tokoh besar, kedudukan di warganya, di masyarakatnya, pemuka. Tapi lihat, dengan sebab tidak mengikuti dakwahnya Rasul yang mengajak kepada tauhid, tidak mengikuti bimbingan Rasul yang mengajak kepada sunnah, tetap mereka dalam keadaan syirik. Apa yang terjadi pada mereka? Kebinasaan. Apa yang terjadi pada mereka? Kehancuran. Dakwah ini tanpa mereka tetap jalan, karena dakwah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikutinya maka dia akan bahagia, siapa yang menyelisihinya dia akan binasa. Sehingga kaum muslimin, kita butuh dengan dakwah ini, kita butuh dengan ilmu yang disampaikan dalam dakwah itu, kita butuh dengan mendengar bimbingan. Apalagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya akan sedikit berbicara bab lain, pentingnya ilmu bagi kita, di mana ilmu ini kita dapat melalui dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sesuatu itu nampak sebagai nikmat besar manakala atau apabila seorang bisa melihat lawannya. Sehat adalah nikmat besar. Ketika kapan Anda merasakannya? Ketika telah jatuh pada penyakit yang kronis, penyakit yang membahayakan, mengancam keselamatan jiwamu, komplikasi. Anda baru merasakan betapa nikmatnya itu sehat dengan melihat lawannya. Kaya, nikmat. Ketika kapan Anda merasakan kekayaan itu nikmat? Ketika Anda terpuruk, rumahmu kebak, ya jangan kamu, orang lain saja. Rumah terbakar habis, mobilnya ikut terbakar, semuanya habis ludas. Tinggal kau memiliki hanya 1 juta, 2 juta saja. Terasa sekali nikmat itu, kekayaan, ketika sudah hilang dari kita. Hadirin sekalian, coba kita lihat nikmatul ilm, nikmat ilmu. Dengan kita melihat mereka-mereka yang tidak pernah mengenal ilmu. Lihat saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum mengenal ilmu. Kadangkala mungkin kakak adik kita, mungkin paman, bibi, saudara, bapak, ibu kita, mungkin sepupu kita, atau tetangga kita. Dengan sebab tidak mengenal dakwah ini, tidak pernah mengenal ilmu dalam dakwah ini, akhlaknya rusak,
omongannya kotor, makanannya halal haram disikat, hari-hari maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jauh dari masjid, jauh dari salat, jauh dari ilmu, jauh dari tauhid, jauh. Dari situ kita akan merasakan alhamdulillah betapa besarnya nikmat ilmu itu. Kita sama saudara kita dari kecil bareng, Pak. Dolan bareng, besarnya berbeda. Allah berikan taufik kepada kita berupa ilmu dan tidak diberikan kepada saudara kita. Betapa besar nikmat itu. Dengan kita mengenal dakwah ini ya kaum muslimin, kita terarah hidup kita. Ibadah kita terarah dengan bimbingan-bimbingan ilmu. Ustadz menyampaikan ilmu, kita mencatat, kita memahami, keyakinan kita imani, amalan kita kerjakan, terdorong sesuai dengan sunnah, tidak sembarangan. Ini nikmat yang tiada tara. Yang ini belum Allah berikan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan nikmat ini. Amin. Tetapi betapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat ini sampai mati. Ketika ada orang mati, kita tidak mengkafirkannya. Muslim. Cuman kita mau bertanya, salat ora ya? Pernah begitu tidak, Pak? Salat apa ora gewong? Kita mau menyolati, kita mau mendoakan, kita tidak mengkafirkannya. Cuman ternyata ketika kita bertanya sosok fulan ini salat atau tidak, jawabannya orang mikir salat, boro-boro salat mikir be ora. La haula wala quwwata illa billah. Betapa nikmatnya, syukurnya kita yang hari-hari kita salat. Hari-hari bergelimang dengan hari-hari kita bergelut dengan ilmu, hari-hari kita bergelut dengan takwa, hari-hari bergelut dengan amal saleh. Yang ini tidak dirasakan oleh mereka itu. Maka bersyukurlah kaum muslimin kepada Allah, nikmat mendapatkan ilmu yang ada dalam dakwah ini. Kita yang butuh. Kita yang butuh dengan dakwah ini. Dakwah ini tanpa kita tetap berjalan, Pak. Siapa Anda? Gak berpengaruh kamu. Dakwah ini Allah Azza wa Jalla akan ciptakan orang-orang yang akan menolong, membela agama ini. Anda tidak ikut dengan dakwah ini, Anda yang rugi. Tidak sama sekali dakwah ini dirugikan dengan ketidakikutan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, manfaatnya adalah untuk kita. Kan memang setiap orang mendapatkan sesuai dengan perbuatannya kelak di akhirat. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia upayakan. Sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berinfak, bersedekah, itu kembalinya adalah untuk kita. Bukan karena dakwah ini butuh kepada kita. Kita tahu kaum muslimin, orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah akan dilipat gandakan hartanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan harta yang ada padanya riba, dan Allah akan kembangkan harta yang padanya sedekah. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Setiap kita keluarkan uang untuk membela agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk membangun masjid, ataukah dalam bentuk mendirikan tempat-tempat pendidikan, ataukah dalam bentuk hal kebaikan yang lain,
Sungguh itu semua adalah kebaikannya untuk kita. Siapa yang membangun, dia akan mendapatkan kebaikannya. Tidak mau membangun, dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan kita sama sekali. Allah janjikan orang yang bersedekah dilipat gandakan hartanya. Dan jangan pernah engkau risau dan ragu dengan ayat ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Penggambaran orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang yang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila, kemudian dia tumbuh berkembang memiliki 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap satu cabangnya dia meraih hasil 100 biji. Maka dari satu biji yang dia tanam, dia akan mendapatkan 100 kali 7 cabang, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mampu untuk melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kaum muslimin, andil kita dalam dakwah itu bukan karena dakwah ini butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan dakwah ini. Kalau kita salah dalam memberikan uang kita, sedekah kepada ahlul bid'ah, sedekah membangun masjidnya ahlul bid'ah, maka yang mengalir adalah dosa. Karena engkau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, berta'awun dalam dosa dan permusuhan. Maka sekali lagi kaum muslimin, kita yang butuh dengan dakwah ini, bukan dakwah ini yang butuh dengan kita. Kalau na'udzubillahi min dzalik, dan itu sudah terjadi baik kaum muslimin, banyak orang-orang sebelum kita yang dulu kita kenal, fulan, hilang mereka, tergantikan oleh yang lainnya. Begitu terus. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dulu mendengar ada sosok dai ini, dai itu, fulan, ustadz fulan. Mereka meninggalkan dakwah ini karena dunia, yang mendapatkan kedudukan dan yang lainnya. Allah gantikan dengan dai yang lain. Allah tidak butuh dengan mereka. Siapa yang meninggalkannya, maka akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sekali lagi, dakwah ini tidaklah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada dakwah ini. Wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu, marilah kita bersemangat dalam beramal kebaikan, menjalankan roda dakwah yang sebagai ustadz mengajarkan ilmu, sebagai mudaris mengajarkan ilmu. Apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah ini agar dakwah ini tetap berjalan dan kita meraih kebaikan-kebaikan di dalamnya? Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi jikalau kita malas-malas, tidak mau berdakwah, tidak mau talabul ilmi, tidak mau berkegiatan dalam menghidupkan sunnah Nabi, maka tidak akan lama Anda akan tereliminasi, terdepak jauh dari dakwah ini. Dan di saat itulah engkau bersama syaitan. Hadirnya kita ke majelis salim, kebutuhan kita sekali lagi, bukan majelis salim ini yang butuh dengan keberadaan kita,
Tanpa kita taklim tetap ada. Tanpa kita Allah akan tetap menciptakan orang-orang. Mudah bagi Allah siapa yang akan menggantikan kita. Mudah bagi Allah untuk memahamkan agama ini dan berganti wajah. Dulu, maaf kalau bahasa kasarnya, ini gak nampak. Orang dulu sekarang sudah gak nampak, diganti wajahnya dengan wajah baru. Bukankah itu mudah bagi Allah? Sangat-sangat mudah. Hadirin sekalian, kalau kita nguna dakwah di Cilacap mulai dari tahun 90-an. 97, 98 sudah mulai ada dakwah. 2001, 2005, 2010 sudah ada dakwah. Orangnya banyak, Pak. Kepada mengendi siki orang keton kabeh. Hah? Bahasa Jawane kasih niku. Pada mengendi siki orang pada keton. Wis mati sebagiannya. Sebagiannya tidak lagi terlihat batang hidungnya dalam majelis salim. Tetapi apakah dakwah ini berhenti? Tidak, kaum muslimin. Sehingga andil kita dalam dakwah adalah kepentingan kita untuk bisa istiqamah dalam mengikuti dakwah ini, bukan karena dakwah ini butuh sosok kita. Tidak sama sekali. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita mengikutinya dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa istiqamah dan meraih husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.